Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bagus bener nggak? Konser kapan? Ya. Next konser. Next konser itu baru mas. I love you mas, ini yang aku mau mas. Maksudnya biarkan aku hidup dengan bahagia. Aku sudah banyak penderitaan dalam hidup. Next konser aku insya Allah tahun ini di Malaysia, akhir tahun. Mudah-mudahan tidak ada setan-setan atau para jin yang menghantui hidup aku. Amin ya robbal alamin. Makanya aku sering istighfar. Aku makanya tidak lepas dari sholat aku. Kenapa gitu? Karena banyak banget sekarang jin yang datang ke dalam diri aku, Mbak. Komen-komen di IG dan yang lain-lain sampai ya Allah. Pertama kan Singapura, habis Singapura insya Allah alhamdulillah sukses kemarin, dan sekarang next Malaysia, nanti next lagi insya Allah di Hong Kong, selebihnya selain Hong Kong ada Taiwan, terakhir nanti di Amerika. Tapi kalau di Amerika ini khusus untuk orang Indonesia, jadi bukan kalau misalkan ada warga negara lain yang ingin membeli tiket dan kemudian mereka beli, alhamdulillah. Tapi kita memang fokuskan pertama untuk orang Indonesia yang ada di Amerika. Kalau dibilang gini, kan aku tidak pernah, aku kan konser hanya pertama sama Mas Dhani pada waktu itu di Malaysia. Alhamdulillah udah tahun kapan waktu aku masih RCM. Sekarang aku bikin konser lagi di Singapura, dan itu di Star Theater yang kedua. Ya kalau dibilang berapa lama kangennya, akan kangen terus karena itu kan karya mas. Aku pingin orang melihat karyaku, bukan melihat yang masa lalu, apalagi yang sudah aku tutup dan aku kubur. Banyak penderitaan yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Jadi aku pengen orang bisa melihat karyaku. Suatu saat kalau aku meninggal itu karya yang ada. Aku sih percaya sama Allah aja lah. Kalau ternyata memang nama aku bisa membuat orang bikin nambah rezeki banyak, yang nggak apa-apa. Karena dari dulu kan bukannya itu sudah terjadi mas. Tapi aku sampai saat ini masih bisa berdiri, dan bahkan aku bisa menyekolahkan anak aku ke luar negeri dan yang lain-lain. Berarti tandanya Allah masih kasih aku kepercayaan rezeki. Mam, ini kan kemarin pihak sana membantah semua tudingan apa yang dilontarkan Mami Dewi perihal adanya KDRT, terus disebut ada penyimpangan. Ini gimana Mam? Sebenarnya ngomongin masa lalu itu malu mbak. Ini udah tahun berapa sih? 2023, dan perceraian saya 2008, dan saya nggak ada sebut nama dia, dan nggak pernah saya mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saya mengundang Melisa sebagai narasumber di YouTube saya, itu benar, dan saya bilang di situ di menit keberapa saya lupa, saya mengatakan bahwa sebentar aku ada tulis ya menit keberapa, saya mengatakan bahwa mantan suami atau mantan pacar, terserah pemirsa yang mempersepsikan itu baru benar. Tapi tiba-tiba ada yang ngereok sama aku nggak tahu kenapa gitu. Ya kan saya. Awalnya aku mencoba baik karena aku kasihan mas. Masuk penjara juga aku ibaratnya datang, yang lain teman-teman yang nggak ada yang datang, aku datang mensupport. Bahkan di situ mensupport uang, mensupport waktu, mensupport makanan lewat Kaidah Sari juga. Jadi tiba-tiba dia muncul terus ngomongin aku terus. Semenjak dia keluar dari pesantren aku jadi bingung sampai akhir. Tapi dia nggak pernah ngubungi aku WA-nya, paling cuma ngomong kangen-kangen doang. Tapi aku nggak pernah gubris karena aku merasa bahwa kita sudah selesai dan aku sudah punya kehidupan baru. Tapi bersilaturahmi oke, tidak apa-apa. Ketika respon. Oh kata dia, ya kata dia. Merasa difitnah. Tadi merasa tidak pernah mau fitnah dia karena aku tidak tahu siapa yang maksudnya dia. KDRT memang pernah terjadi, bukan KDRT mas, baku mantap. Kalau Dewi Persik nggak pernah KDRT mas. Dewi Persik kalau diapa-apain saya lawan mas. Mas komentar. Iya, aku tuh gelai gitu ngomongin masa lalu. Aduh, saya tuh sekarang mau ke depan mas. Aku tuh sekarang udah punya seseorang atau siapapun itu nanti pada nggak mau sama aku gara-gara ngomong masa lalu. Jadi saya jadi mbak, kalau aku mbak berjumpa dengan orang yang bermasalah dengan aku tidak masalah, karena aku tidak punya masalah. Niatku baik. Kalau orang itu punya niat buruk, biar dia terima karmanya. Jadi siapa begitu. Aku intinya baik sama semua orang. Itu pernah jahat mau baik sama aku maafkan. Tapi kalau orang itu mengulang kesalahan lagi, ya aku intinya sekarang ini belajar. Kata Bang Sandi bilang sama aku, Mbak Neng sekarang tidak semua orang bisa masuk dalam kehidupan Mbak Neng. Mbak Neng harus bisa memfilter. Kalau Mbak Neng yang dulu kan aku masih kecil ya, 18-19 tahun pernikahan saya loh. Sekarang aku udah 36 mau ke 37. Logika kita sekarang jangan semua orang dibaikin. Kadang kala niat kita baik tapi belum tentu orang itu baik sama kita.
saya nggak gini mbak, kalau bicara benar nggak apa-apa fakta, tapi kalau bicara nggak benar itu bikin malu mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bener nggak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba mohon maaf, aku punya pasangan aku yang sekarang aja udah sampai ini apaan sih gitu. Jadi nggak penting gitu. Ini udah close.